Siap. Salam. Pagi, silakan duduk. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, terlebih dahulu kita akan berdoa. Silakan diri maju ke depan. Terima kasih Bibi, silakan kembali. Baik, sebelum kita masuk ke pelajaran kita hari ini, kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional. Silakan maju. Semuanya berdiri. Oke, 3 orang nggak masuk ya. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang pengertian teks prosedur dan ciri bahasa teks prosedur. Sekarang hari ini kita akan belajar materi seputar struktur teks prosedur. Nah, sebelumnya kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja struktur teks prosedur yang kamu ketahui? Silakan Nadine. Struktur teks prosedur ada 3 tingkat. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada material, yang ketiga ada langkah-langkah, dan yang keempat ada predikasi. Baik, terus yang kedua, dapatkah kalian menjelaskan fungsi masing-masing struktur teks? Oke, silakan bisa. Jadi pada ini sudah tujuan yang berkembang tujuan dalam Yang kedua,
2 material. Bagian ini berisi informasi tentang alat dan bahan yang akan digunakan atau panduan awal. Yang ketiga, Lengkap. Bagian ini berisi susunan tahapan atau proses yang harus dilakukan. Tahapan tersebut disusun dengan logis, sistematis, dan mudah dipahami. yang keempat, silakan Aurel. Yang keempat, penegasan ulang. Bagian ini bersifat opsional. Bagian ini berisi kumpulan atau penegasan ulang dari suatu prosedur yang telah dilakukan. Terima kasih. Nah, yang terakhir adalah mengapa struktur teks prosedur penting dalam membuat sesuatu. Jadi, silakan pengingat. Supaya apa yang kita kerjakan atau lakukan itu sesuai dengan prosedur, karena segala sesuatu itu. Tepuk tangan dulu. Ya, tadi yang banyak teman-teman. Jadi struktur teks tadi ada berapa? Ada 4. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, seputar. Jadi materi kita hari ini seputar teks prosedur ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama itu adalah peserta didik dapat mengidentifikasi struktur teks prosedur dengan tepat. Dan yang kedua itu adalah peserta didik dapat menjelaskan struktur teks prosedur dengan lengkap. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada berapa? 2. Ada 2. Nyanyi. Namanya kecil, kalau menahu, yang lain langsung mundur. T-Rex, 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 itu namanya. T-Rex, 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 di zaman purba. Kota besar, Yang semangat. namanya kecil, kalau menahu, yang lain langsung mundur. T-Rex, 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 itu namanya. T-Rex, 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 di zaman purba. Oke, cukup. Tahan dulu. Karena kemarin Pak Guru sudah bagi kelompok sesuai dengan ininya, silakan kalian bentuk kelompoknya sesuai dengan kelompok yang sudah kita bentuk di kemarin. Misalnya kelompok 1 ini yang di sana kesiram. Oke baik, jadi di sini saya akan putarkan satu contoh teks prosedur. Kalian perhatikan baik-baik ya. Kemudian nanti kalian tentukan yang mana saja yang merupakan struktur teksnya. Mana sudah diperhatikan tadi? Suka makan mie instan? Oke, Bisa bagaimana menurut bisa video yang ada di depan tadi itu prosedurnya sudah benar atau ada yang salah menurut? Sudah benar?
Menurut kalian, penyajian yang dilakukan dalam video tadi sudah benar atau seperti apa? Atau kurang tepat? Coba angkat tangannya kalau kalian buat mie instan seperti dalam video, angkat tangan. Loh, katanya benar. Tapi sudah angkat tangan ini. Ya, kira-kira bagaimana menurut kalian? Ada yang salah tidak dengan yang video tadi menurut kalian? Alat dan bahan yang dibutuhkan tadi di situ apa? Panci, terus kompor, terus ada tidak tambahan diberikan? Tambahan bahan tadi yang ditambahkan, tidak ada ya? Menurut kalian tadi ada tidak yang salah? Yang kurang tepat menurut kalian? Atau sudah benar prosedurnya? Oke. Ada biasanya orang ketika dia membuat mie instan seperti itu di dalam video, ada biasanya dicampur semua bumbunya ke dalam air mendidih, betul ya? Itu ada biasanya. Nah itu benar atau salah? Ya, salah ya, itu nggak boleh. Yang benar tadi prosedur sudah seperti ini tadi sudah benar. Cuma ada satu yang kurang tepat di dalam video ini. Kira-kira ada yang tahu nggak? Kira-kira kesalahannya di mana? Apa? Silakan. Apa ini deh? Apa bisa aja? Kenapa ini? Yang salah kira-kira apa? Letak kesalahannya di mana video nama kalian? Tidak apa, bisa aja, tidak apa. Jawab bisa aja. Letak kesalahannya kira-kira di mana? Pakai saringan. Oh begitu. Kenapa pakai saringan? Padahal mie kuah kan begitu ya. Ya kan tadi diambil mie-nya, kemudian dituang, setelah itu menyusul airnya, ujung-ujungnya dituang juga. Jadi kenapa disaring kan begitu? Ya betul juga sih. Terus apa lagi yang menurut kalian? Apa? Mie-nya tidak masak. Kenapa tidak masak? Karena terlalu cepat. Ya itu tergantung dari selera ya. Ada memang yang suka matang, ada yang enggak. Nah, di dalam video ada yang kurang tepat. Yang pertama itu adalah airnya. Atau yang benar itu adalah air pertama itu harus dibuang. Ya. Kenapa? Karena katanya di situ pengawetnya ada. Ketika air pertama itu rebusan pertama itu harus dibuang karena setelah air mie kuah itu mie instan itu kita rebus, setelah itu dia akan airnya mendidih, kemudian kan berubah warna tadi airnya ya. Nah dari perubahan warna itulah katanya itu mengandung pengawet, karena memang mie instan ini mengandung pengawet atau tidak? Mengandung pengawet. Nah salah satunya ketika seperti ini itu pengawetnya itu sebanyak itu keluar bercampur dengan air itu, makanya rebusan airnya yang pertama itu bisa kita buang. Paham sampai sini lah ya? Oke, jadi teks prosedur itu adalah apa yang bisa bacakan kira-kira tulisan prosedur dan sistematis untuk dilakukan agar hasilnya sesuai agar tercapai tujuan yang diinginkan. Diulang, Clarice. Teks prosedur adalah teks yang menunjukkan langkah-langkah atau tahapan secara runut dan sistematis untuk melakukan atau menghasilkan sesuatu agar tercapai tujuan yang diinginkan. Terima kasih. Itu adalah pengertian teks prosedur. Nah, kita masuk ke struktur prosedur. Struktur ada berapa? 4. Pertama, tujuan itu berisi tentang apa? Semuanya baca bagian tujuan dalam teks prosedur secara umum. Material bagian ini berisi informasi tentang alat dan bahan yang akan digunakan atau panduan awal. Langkah-langkah bagian ini berisi susunan tahapan atau proses yang harus dilakukan. Tahapan tersebut disusun dengan logis, sistematis, dan mudah dipahami. 4. Penegasan ulang. Bagian ini bersifat opsional. Bagian ini berisi tujuan atau penegasan ulang dari suatu prosedur yang telah dilakukan. Baik. Jadi itu adalah struktur teks prosedur ada 4 ya. Ini apa? Guru akan bagikan LKPD. Tugas kalian adalah silakan kalian kerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada. Kita pernah dari petunjuknya.
Langsung dikerjakan di LKPD itu saja ya. Kalau program. Ini kalau program ini. Tiga. Ini kalau muat langsung dibagi. Ini kalau program. Ini kalau muat langsung berdua saja ya. Kalau nggak ada nanti di belakang sini. Ini kelompok. Berarti ini kelompok 5. Nama kelompoknya ditulis saja kelompok 1, kelompok 2, begitu. Waktu kalian saya kasih 15 menit ya, atau 20 menit apa dulu? Sudah, tulis. Susah kah? Kalau bingung tanyakan. Dijawab di belakang nanti ya. Bingung kah? Kalau tidak muat nanti disalin di belakang saja ya. Intinya sambungannya nanti kalau dibaca itu harus berurutan dia. Muat kah? Susah kan? Kalau bingung tanyakan. Lah, yang bagus misalnya kalau bahasa itu.
Sudah nih? Udah cukup? Diskusikan. Kesimpulan kira-kira. Sudah kan? Sudah. Apa yang didiskusikan? Sudah selesai. Di videonya Yayasan Bali didiskusikan. Sepuluh menit lagi ya. Mana Din? Sudah selesai diskusinya? Oh, salah lagi. Diskusikan lah. Apa tujuannya? Iya. Mana pemikiran sudah selesai belum? Mana yang diajarkan? Panggil dulu. Ulang. Tambah. Coba. Yang apa ini dulu? Kesimpulannya sudah kan? Kesimpulannya. Mau pesan tadi siapa? Yang kedua, 3, 4, 5 ini. Ya. 4, 5. Sudah berpengaruh.
Cepat ya. Apa bisa kita mulai presentasinya? Kita mulai saja ya. Oke baik, silakan kelompok 1 maju ke depan. Sampai baca. Ya, selanjutnya. Silakan. Salam Fransiskus HCBD. Selamat pagi, salam Fransiskus HCBD. Kami dari Yang pertama tujuan. Peserta didik dapat mengidentifikasi struktur teks, prosedur dengan lengkap dan cepat. Yang kedua, material berupa alat dan bahan. Yang pertama, alat yaitu cangkir dan senopet. Yang kedua, bahan yaitu 2 senopet bubuk, 1 senopet susu atau pinir, gula sesuai selera dan air panas. Yang ketiga, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, masukkan gula dan kopi dalam gelas. Yang kedua, tuangkan air hangat, kemudian aduk kopi hingga larut. Yang ketiga, tambahkan susu atau pinir dan aduk hingga merata. Yang keempat, diamkan beberapa saat hingga kopi tidak terlalu panas. Yang kelima, masukkan es batu secukupnya. Yang keenam, es kopi susu siap dinikmati. Yang keempat, penegasan ulang atau kesimpulan bersifat opsional, yaitu kesimpulannya, tes prosedur sangatlah berguna untuk kehidupan sehari-hari, karena dengan adanya prosedur kita dapat mengetahui langkah-langkah membuat tes kopi susu dengan benar dan tepat. Tangan. Nomor 2 maju. Selamat pagi, salam Fransiskus HCBD. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan cara membuat dan cara memasak nasi goreng. Terus caranya cara memasak nasi goreng. Cara mengusulkan material berupa alat dan bahan. Nasi yang sudah dibuat, bawang merah juga siap, garam dan penyedap, kecap, alat, kompor, sendok, spatula, wajan, piring. Langkah-langkah, haluskan bawang, cabai rawit, dan tumiskan irisan bawang merah dan kuning hingga larut. 2. Masukkan nasi, aduk hingga merata, kemudian masukkan bumbu garam dan kecap secukupnya. 3. Nasi goreng siap dihidangkan selanjutnya. Semakin nikmat dengan taburan bawang goreng dan kuning. Penegasan ulang. Nasi goreng adalah salah satu bentuk kebermanfaatan dan cukup mudah untuk dibuat. Terima kasih Oke, terima kasih. Silakan duduk. Ya. Itu tadi presentasi dari setiap kelompok ya. Bagaimana? Tadi semuanya ada kendala dalam mengerjakan tugas? Tidak ada. Baik. Jadi adapun kesimpulan dari materi kita hari ini, ada yang tahu kira-kira kesimpulannya apa? Oke, silakan Aurel. Saya akan membacakan kesimpulan saya mengenai materi teks prosedur. Menurut saya,
Tes prosedur adalah tes sendirinya langkah-langkah atau tahapan secara beruntun dan sistematis untuk melakukan atau menghasilkan sesuatu agar tercapainya tujuan yang diinginkan. Kemudian, tes prosedur memiliki 4 struktur, yaitu tujuan, kemudian material berupa alat dan bahan, kemudian langkah-langkah, serta yang terakhir yaitu penegasan ulang yang bersifat opsional. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, jadi itu adalah kesimpulan dari materi kita hari ini. Nah, sekarang Pak Guru akan membagikan soal asesmen. Ini dikerjakan waktunya saya kasih hanya 5 menit saja. Setelah itu dikumpul kembali ya. Dilingkari saja. Langsung dijawab ya. Kurang berapa tadi? Sudah semua? Berapa orang? 5 ya? Jangan lupa tulis namanya ya. Nama sama kelasnya. Tulis namanya ya di halaman depan. Sudah? 1 menit lagi. Oke, sudah ya, waktunya habis. Sudah semua? Sudah. Oke, kumpul ya. Jangan lupa tulis namanya. Sudah. Di belakang sudah. Oke. Sudah, Dok? Sudah ya? Oke. Kenapa lepas ya? Sudah semua ini? Sudah. Oke, baik. Karena kalian sudah mengerjakan, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, saya akan melaksanakan refleksi. Jadi ini saya akan bagikan supaya satu orang satu. Jadi kalian tuliskan perasaan kalian, suasana hati kalian setelah kita belajar hari ini, ya. Entah itu bahagia atau seperti apa, nanti tuliskan di sini. Kalau sudah, langsung ditempel di papan tulis. Paham ya? Oke, langsung ditulis saja bagaimana perasaan kalian setelah pelajaran hari ini. Setelah itu langsung maju ke depan, silakan di
tuliskan di langsung ditempel di papan tulis ya. Kalau sudah langsung saya naik ke atas. Ya, itu ada duit. Bagi satu-satu. Bentar. Sudah, silakan ditulis bagaimana perasaannya setelah mempelajari teks prosedur. Kalau sudah, silakan ditempel di depan. Diletakkan di sini saja ya. Di papan mading. Iya, tulis namanya. Sudah Rel, kalau sudah tempel Rel, tidak usah lama-lama. Ayo, sudah. Silakan ditempel sekarang. Di sana saja, di atas. Ayo maju semuanya, silakan ditempel di atas. Oke, diurutkan ya. Ya, silakan maju satu-satu. Satu aja, tidak usah banyak-banyak. Silakan. Semua tempel di atas, harus wajib ditempel semua di atas. Ya, maju silakan. Ya. Yang tinggi-tinggi bolehlah di atas. Hah? Masa enggak sampai? Ya. Yang tinggi lah di atas lah, yang lainnya di bawah aja enggak apa-apa, paling bawah. Jangan dibisik. Sudah semua ya? Di bawah aja. Di bawah lagi kosong, di bawah aja ya kosong. Baik, jadi materi pelajaran kita hari ini sudah selesai. Jadi pertemuan berikutnya kita akan masuk ke bab 3, yaitu cerita rakyat atau puisi rakyat ya. Oke, baik. Sebelum kita tutup hari ini, silakan satu orang pimpin doa. Amel maju. Teman-teman, marilah kita bersatu dalam doa dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa yang di surga, terima kasih atas penggunaanmu dari awal pembelajaran hingga akhir. Semoga apa yang kami pelajari dapat berguna bagi kami. Inilah doa anakmu dengan pengenalan Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Fransiskus dari Asisi, Doakanlah kami. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Siapkan mana waktunya? Siapkan. Terima kasih Pak Fransiskus. Ya, terima kasih. Silakan duduk.